Wanita yang diberi nama Sri Dewi ini bisa berfikir dan mempunyai kecerdasan yang terkesan berbeda. Dengan kata lain, kecerdasan Sri Dewi ini lebih kepada kecerdasan kelicikan. Dari kejadian itu, Sri Dewi menyimpan dendam dan amarah kepada Jilah. Perjalanan jiwa Jilah. Pada dasarnya, kemarahan Sri Dewi diakibatkan oleh Jilah yang membuat jasadnya berwujud perempuan. Karena sebelum Sri Dewi dipisahkan dari jiwa Jilah, Sri Dewi juga berada di jasad Jilah dan merasa Sri Dewi juga ciptaan yang pertama, dan dari sana timbullah gejolak rasa yang disebut nafsu. Dan sifat-sifat inilah yang dikatakan tiada, adalah sifat malam atau negatif. Jilah mengeluarkan sifat-sifat negatif yang 99% dalam dirinya itu, dan Jilah masih menyisakan satu sifat negatif dalam dirinya. Dan di dalam tubuh Sri Dewi sekarang berdiri 99 sifat negatif dan satu sifat positif. Sedang di dalam diri Jilah mempunyai 99 sifat positif dan satu sifat negatif. Alasan Jilah masih menyisakan sifat negatif dalam dirinya, karena kelak di masa depan, dia bisa tahu apa-apa strategi dari 99 sifat negatif di dalam diri Sri Dewi. Sifat negatif ini bisa disebut sifat feminim, dan sifat positif disebut sifat maskulin. Tanpa dua karakter yang terlihat berseberangan ini, maka kehidupan tidak akan pernah seimbang, dan manusia-manusia yang dicipta takkan mendapatkan kecerdasan seperti yang diharapkan. Tak terasa hari-hari telah terlewatkan. Kebersamaan Jilah dan 4 wanita termasuk Sri Dewi menjalani kehidupan yang agak berbeda dari sebelumnya semenjak adanya kehadiran Sri Dewi. Pertengkaran dan perdebatan sering terjadi di antara Jilah dan Sri Dewi. Ketidakpuasan Sri Dewi atas jasad perempuan yang dimilikinya semakin membesar. Karena ketika Sri Dewi di dalam jasadnya yang sekarang sebagai wanita, dia tidak bisa menyalurkan gejolak hasratnya kepada wanita ciptaan Jilah saat sebelum jasadnya dicipta. Namun ketika Sri Dewi memiliki jasad perempuan, ketertarikannya berpindah kepada Jilah, tapi ego dan gengsi menjadikan hal ini semakin rumit. Semakin lama perasaan Sri Dewi kepada Jilah semakin membuatnya terasa sakit, apalagi Jilah sering dekat kepada wanita-wanita selain dirinya. Di sini untuk bisa membedakan antara satu sama lainnya. Wanita-wanita yang dicipta kita berikan nama kepada mereka. Yang pertama kita beri nama dengan sebutan peri biru. Yang kedua kita beri nama dengan peri hijau. Dan yang ketiga adalah peri yangan. Dan tak lupa juga Sri Dewi. Pada suatu hari, Jilah baru datang dari mengambil buah-buahan dan melihat 3 peri itu duduk bersama dengan diam. Dan Jilah datang menghampirinya dan memberikan buah yang telah dipetiknya sambil berkata dan tersenyum kepada para peri itu. Makanlah, ucap Jilah sambil memberikan buah itu kepada 3 peri itu. Tanpa menjawab, ketiga peri itu mengambil dan memakan buah yang diberikan oleh Jilah. Tak lama datanglah Sri Dewi dengan wajah yang penuh dengan kemarahan. Karena menahan rasa cemburu, dia berkata, "Wahai Jilah, apakah kau memisahkan aku dari dalam dirimu hanya untuk menyakiti perasaanku?" Jilah menjawab, "Wahai Dewi, kenapa engkau berkata begitu? Engkau tahu sebenarnya apa tujuanku melakukan ini. Bukankah kau juga memiliki memori yang aku miliki? Jadi, pasti kau sudah faham dengan apa yang aku lakukan." Sri Dewi menjawab, "Wahai Jilah, yang kau lakukan hanya memperjelas keegoanmu padaku. Seandainya engkau mencipta jasad ini sama seperti jasadmu, kemarahan ini tidak akan terjadi. Jilah, sebenarnya kau mengetahui arah kemarahanku kepadamu. Sekarang kau ini berlagak tidak bersalah dalam hal ini. Kau memisahkan aku tanpa berdiskusi dulu kepadaku harus berjasad yang seperti apa." Jilah menjawab, "Wahai Dewi, ada sesuatu yang tidak bisa aku beritahukan kepadamu, dan alasan apapun yang aku lakukan, pada dasarnya, baik juga bagimu." Sri Dewi menjawab dengan bernada tinggi, "Sekarang kau bicara soal kebaikan bagiku, Jilah. Ketahuilah satu-satunya kebaikan bagiku ialah kau yang berada di jasad ini. Biar kau merasakan apa yang aku rasa. Tapi aku tahu keegoisanmu tidak akan membiarkan itu, kan? Kau ingin menjadi yang terhebat di antara kami. Itu kan tujuanmu?" Jilah menjawab, "Wahai Dewi, tenangkan dirimu
berkata dalam kemarahan, akan mengakibatkan akibat yang tidak baik bagimu di masa depan. Sri Dewi juga menjawab, Berhentilah dengan perkataan sepihakmu itu, Jilah. Mulai hari ini aku tak perlu berada di sini. Berada di sini sama saja mengurung diriku di dalam kobaran api. Setelah berkata seperti itu, Sri Dewi pergi meninggalkan Jilah. Melihat hal itu, Jilah berlari mengejar Sri Dewi sambil berkata, Tunggu dulu, Dewi. Jilah menghadang Sri Dewi dan berkata, Dewi, engkau tahu, selain dari kita, di sini tidak ada lagi manusia di bumi ini. Bagaimanapun keadaan yang terjadi, itu lebih baik daripada kau di luar sana. Dewi, renungkanlah, aku memisahkanmu karena aku membutuhkan dirimu selalu mengiringi aku dalam perjalanan ini. Kau sudah tahu, hanya kita berdua yang memiliki memori dan bisa saling bicara. Sedangkan ketiga wanita yang lain itu, engkau tahu, hanya seperti daging yang hidup. Dan kau tahu juga, antara aku dengan mereka, hubunganku dengan mereka hanya terkait untuk masa depan yang akhir. Tidak lebih dari itu. Tetapi Sri Dewi yang sudah terlanjur marah kepada Jilah tidak berkata lagi dan terus menjauh meninggalkan Jilah yang terdiam. Jilah mengetahui apa yang terjadi adalah balasan penentangannya dengan tiada. Lalu Jilah kembali di gubuk yang ditinggalinya bersama 3 wanita yang diciptanya. Dan dengan duduk bersila, Jilah berucap kepada Tiada, Wahai Tiada, walau aku tahu hal ini akan terjadi, tapi rasa sedih atas kepergian Sri Dewi memberikan kesan kehilangan, seperti aku kehilangan engkau dahulu. Tiada lalu menjawab, Jilah, apa yang engkau rasakan sekarang belumlah seberapa dibanding rasa-rasa di masa yang akan datang. Jilah, kalau engkau mau membatalkan misi perjalananmu, masih bisa kau perbaiki sebelum apa yang kau cipta sudah mulai berkembang. Jilah menjawab, Wahai Tiada, aku tidak ingin membatalkan misi ini, karena apa yang terjadi tadi membuat aku semakin memahami apa yang engkau rasakan. Wahai Tiada, aku sudah engkau berikan gambaran dari ilusi perjalanan ini. Tapi walau aku melihatnya, tapi rasa dari kejadian di masa depan belum terasa olehku. Wahai Tiada, apakah aku perlu mencipta lagi pengganti Sri Dewi? Tiada lalu menjawab, Jilah, engkau tahu kenapa aku memerintahkan untuk membuat manusia berwujud perempuan? Jilah menjawab, Belum tahu, wahai Tiada. Bisakah engkau menjelaskannya kepadaku? Tiada dia menjawab, Jilah, di masa depan, engkau tidak perlu lagi mencipta manusia dari tanah. Untuk selanjutnya, perkembangan manusia akan dilakukan dari kelahiran, seperti hewan-hewan yang pernah kau lihat. Jilah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tiada. Jilah terdiam sebentar dan melanjutkan pertanyaannya. Wahai Tiada, dengan cara apa mereka dapat melahirkan? Tiada lalu menjawab, Jilah, engkau tahu aku ada di dalam dirimu juga, dan dengan energiku, engkau bisa mencipta dari kelahiran dengan menyentuh perut mereka dan fokus dalam pembentukan wajah anak yang engkau inginkan, maka semua akan terjadi melalui proses kelahiran. Tapi ada suatu peringatan dariku, jangan engkau menggaulinya selayaknya suami istri. Jilah bertanya, Mengapa begitu, Tiada? Jilah, apabila engkau melakukan pergaulan itu, maka aku dan energimu akan terhijab oleh itu. Dan aku tidak bisa lagi berbicara kepadamu seperti sekarang ini. Jilah menjawab. Baiklah Tiada, aku mengerti. Kemudian Jilah mendatangi Priyangan lalu berkata, Aku tahu engkau tidak akan mengerti apa yang aku katakan. Tapi demi perjalanan ini, aku telah mengambil semua resiko yang ada. Hari ini aku menitipkan benih dalam perutmu. Dan ketika seorang anak terlahir itu, juga bisa memberikan rasa bahagia bagimu. Kemudian Jilah berfokus seraya mengusap perutnya Priyangan. Dan juga Jilah mendatangi 2 pri yang lainnya, dan juga mengusap perut mereka. Kita beralih kepada Sri Dewi yang sudah beberapa lama pergi dari Jilah. Dengan masih dalam kemarahan, Sri Dewi terus berjalan. Dan hampir sudah 3 bulan Sri Dewi melangkah jauh dari Jilah. Dia berhenti di dekat sungai dan duduk di bawah pohon besar. Sri Dewi memungut buah yang jatuh dari pohon bermaksud untuk memakannya
Dan dia melihat ke atas, didapatinya kera besar lagi santai memakan buah di atas pohon tersebut. Kemudian kera itu turun dan menghampiri sungai untuk meminum air di sungai. Sri Dewi yang memperhatikan tingkah kera itu dan dia mendekati kera tersebut. Kera itu ternyata berjenis kelamin laki-laki. Dan kera itu tidak lari ketika Sri Dewi duduk di dekat kera itu. Singkat cerita, Sri Dewi dan kera itu menjadi teman baik. Setiap hari mereka mencari buah-buahan. Di malam yang dingin dan turun hujan, di dalam goa Sri Dewi yang tidur di dekat si kera, merasa ada yang merayap dalam tubuhnya, sesuatu hasrat nafsu. Kemudian entah dari mana mereka belajar berhubungan, secara naluri kejadian itu berjalan begitu saja. Hari-hari berlalu dan berganti bulan, tanpa disadari perut Sri Dewi membesar. Hal aneh ini pertama kali dialami Sri Dewi. Ternyata Sri Dewi sedang hamil anak dari kera tersebut. Karena Sri Dewi tidak ada pengalaman terhadap yang ini, dia sedikit panik. Setelah 9 bulan berlalu, lahirlah seorang anak dari rahimnya Sri Dewi. Anak itu wajahnya seperti kera, tapi tubuhnya laksana manusia. Sri Dewi yang tidak pernah mengalami hal itu, secara naluri mengurus anaknya dan merasa senang mempunyai teman baru. Dari pengalaman Sri Dewi pernah melihat kera yang melahirkan anak dan menyusui. Sri Dewi juga melakukan hal yang sama. Dia belajar dari apa yang pernah dilihatnya. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu, Sri Dewi teringat dengan Jilah dan bermaksud ingin melihat Jilah. Tapi ia lupa tempat Jilah berada. Di suatu hari, Sri Dewi meninggalkan anaknya bersama kera-kera yang lain. Dia berjalan tanpa tujuan, berniat menemukan tempat Jilah berada berbulan-bulan. Dia sudah berjalan tapi tak menemukan tempatnya Jilah. Kemudian dia merasa haus dan mencari mata air. Dia menemukan sungai yang cukup jernih dan dia membungkuk meminum air dari sungai itu. Dan ketika dia sudah selesai menghilangkan dahaganya, tanpa disengaja dia mendengar teriakan orang yang sedang tertawa. Sri Dewi melangkah mengikuti dari mana datangnya suara tersebut. Sesampainya Sri Dewi pada suara itu, dia melihat kumpulan anak-anak sedang bermain. Sri Dewi mengenali tempat itu, tapi dia tidak mengenali anak-anak yang sedang bermain itu. Kemudian Sri Dewi semakin mendekat. Dan barulah terlihat sosok yang dia kenal sedang berbaring di teras pondoknya. Kemudian Sri Dewi memanggilnya. Jilah. Sosok yang berbaring itu adalah Jilah. Seketika itu Jilah bangun mendengar panggilan suara itu. Jilah tahu dan sangat kenal dengan suara itu. Lalu Sri Dewi mendekati dan menyapa Jilah. Apa kabar, Jilah? Ucap Sri Dewi. Jilah menjawab, kabarku baik. Dan Jilah terus melanjutkan bertanya. Kemana saja kamu selama ini? Sri Dewi menjawab, Aku tersesat. dan Sri Dewi lanjut bertanya kepada Jilah, Siapakah anak-anak ini? Apakah anak-anak ini ciptaanmu juga? Jilah menjawab, Benar, tapi bukan mencipta seperti yang dulu. Sekarang manusia bisa berkembang melalui kelahiran. Sri Dewi memperhatikan anak-anak yang sedang bermain riang. Sri Dewi teringat anaknya yang dari seekor kera. Walau bertubuh layaknya manusia, tapi kepala dan wajahnya seperti kera. Kemudian Sri Dewi berkata kepada Jilah, Maafkan aku selama ini. Selama aku di luar, aku sangat merindukanmu. Tapi aku lupa jalan untuk pulang. Tidak apa-apa, Dewi. Sekarang kau sudah di rumah. sebenarnya di waktu Sri Dewi pergi, Jilah bermaksud ingin mencarinya, tapi tiada memperingatkannya agar tetap menjalani proses yang ada. Hari-hari sudah berlalu. Sri Dewi semakin hari semakin tertarik dengan anak-anak. Jiwa keibuannya selalu memperhatikan anak-anak dari 3 peri itu. Kemudian Sri Dewi berkata kepada Jilah, Maukah engkau juga membuatkanku anak seperti itu? Jilah menjawab. Baiklah. Lalu Jilah mengajak Sri Dewi ke dalam goa untuk persiapan membuatkan anak untuk Sri Dewi. Ketika Jilah berfokus dan meletakkan tangannya di perut Sri Dewi memegang tangan Jilah dan bermaksud mengajak Jilah untuk berhubungan intim. Jilah menghentikan niat dari Sri Dewi, karena apabila hubungan intim ini terjadi, maka kekuatan atau energi yang bersumber dari tiada akan terhijab, serta tidak bisa lagi berkomunikasi kepada tiada. Melihat Jilah terdiam, Sri Dewi bertanya, Mengapa, Jilah? Bukankah kau berjanji untuk membuatkan anak? Jilah menjawab, Benar, Dewi. Tapi cara pembuatannya tidak seperti yang kau inginkan. Karena apabila hal itu terjadi, maka kita akan mendapatkan masalah. dan kemudian Jilah melangkah keluar dari goa.
Sri Dewi mengikuti dan berlari mengejar Jilah. Dan sesampainya di mulut goa mereka berhenti, Sri Dewi kembali mempertanyakan penolakan Jilah padanya. Jilah, kenapa kau tidak mengabulkan keinginanku untuk mempunyai anak? Jilah menjawab, Wahai Sri Dewi, bukannya aku tidak menuruti keinginanmu, tapi membuat anak dengan cara seperti itu, efek negatifnya akan mempengaruhi karakter dari anak yang dilahirkan. Jilah, engkau mengetahui melebihi dari apa yang aku tahu. Lalu efek apa yang akan terjadi apabila aku mendapatkan anak dari perbuatan intim seperti itu? Jilah menjawab, Dewi, engkau bagian dari sifat negatifku. Apabila kita membuat anak dengan perbuatan intim, maka karakter anak itu akan memiliki 50% karakter negatif darimu. Dan aku takut dia tidak bisa mengendalikan sifat negatifnya sehingga bisa menjadi masalah di masa depan. Bukankah keinginanmu cuma anak? Aku bisa membuatkan dengan cara yang seperti kuperbuat dengan yang lainnya. Dari itu engkau tidak akan mendapat masalah. Dan aku pun juga tidak terhijab dari ketiadaanku. mendengar penjelasan Jilah, Sri Dewi yang gejolak nafsunya terhenti menjadi marah kepada Jilah. Sri Dewi berkata, Dari dulu perbuatanmu ini seolah-olah kebaikan bagiku. Tapi sebenarnya engkau cuma tidak ingin mengabulkan setiap hasratku. Alasan semua itu hanya semata-mata keegoisan darimu. Setelah berkata seperti itu, Sri Dewi pergi menjauh meninggalkan Jilah. Jilah tertegun dan kemudian duduk mengambil posisi bersila dan memanggil Tiada. Wahai tiada pengetahuan yang engkau berikan melalui memoriku sudah cukup banyak. Tapi ketika aku berhadapan dengan keadaan seperti ini, aku merasa seperti kebingungan. Sebenarnya bagaimanakah ini Tiada? Tiada menjawab, Wahai Jilah, keadaan sekarang ini yang disebut keadaan si malakama. Aku tahu permasalahan dan keputusan apapun engkau juga yang harus memutuskan. Jilah, ketahuilah, seandainya engkau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Sri Dewi, maka energi dan komunikasiku tertutup kepadamu. Tapi apabila engkau tidak melakukan perbuatan itu, maka penciptaan stimulus kepada semua ciptaanmu tidak akan terjadi. Jilah, oleh karena alasan itulah, engkau memisahkan Sri Dewi dari dirimu untuk mencerdaskan manusia. Dan kejadian-kejadian yang buruk tidak bisa terhindarkan. Dan kalau engkau mau menghentikan keinginanmu, sekarang tidaklah terlambat. Jilah terdiam sejenak dan berkata kepada Tiada, Wahai Tiada, engkau sudah pernah mengatakan bahwa ketika kesadaran itu terbangun, maka tidak ada jalan ke belakang lagi. Kita hanya bisa memilih jalan ke kiri ataupun ke kanan saja. Dan setiap pilihan, semuanya mempunyai konsekuensi masing-masing. Wahai Tiada, aku akan mengambil jalan seperti yang sudah aku rencanakan di awal, dan aku akan bertanggung jawab dengan konsekuensi apapun di masa depan. Tiada menjawab, Jilah, aku sudah menjelaskan semua kepadamu. Kalau engkau tetap kukuh dengan pendirianmu, baiklah. Sebelum aksesmu terputus kepadaku, baiknya kau mengingat pesanku ini. Apabila kelak engkau menghadapi sesuatu dan engkau tidak bisa berkomunikasi denganku, maka engkau harus tenang dan berusaha mencari jalan untuk terhubung denganku lagi. Dan tentang seberapa lama engkau baru bisa terhubung denganku, itu tergantung pengetahuan-pengetahuan yang engkau miliki. Dan ingat juga, dalam hal ini, aku tidak bisa melanggar hukumku sendiri. Selama engkau tidak bisa terhubung denganku, aku tidak bisa membantumu. Jilah menjawab, Baiklah Tiada, karena perjalanan ini selalu berjalan ke depan, aku akan terus menjalaninya. Terima kasih pesan-pesanmu untukku. Kemudian Jilah berdiri dan pergi ke pondoknya yang tidak berapa jauh dari goa tersebut. Dan dia melihat Sri Dewi duduk sendiri sambil termenung. Lalu Jilah mendekatinya. Dewi, kenapa engkau duduk sendiri di sini? Apa engkau masih marah kepadaku? Ucap Jilah kepada Sri Dewi. Sri Dewi hanya melihat Jilah dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Jilah melanjutkan perkataannya. Wahai Sri Dewi, setelah aku memikirkan tentang apa yang kau inginkan di dalam goa tadi, seandainya aku menerima keinginanmu itu, apakah kamu tidak marah lagi? Sri Dewi menoleh Jilah lagi, seraya tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, tapi aku minta waktu 7 hari lagi
baru bisa mengabulkan keinginanmu. Sri Dewi mengangguk petanda setuju dengan kesepakatan itu. Hari menjelang sore, Jilah berjalan kembali ke goa meninggalkan Sri Dewi dan keluarganya yang lain. Setelah Jilah sampai ke goa, dia duduk bersila sambil memejamkan matanya. Tidak beberapa lama kemudian, dari dalam diri Jilah terpancar cahaya yang terang. Dari pancaran cahaya yang terang dan menyilaukan mata itu, terlihat betapa besarnya energi yang Jilah pancarkan. Sudah 2 hari 2 malam Jilah berada di dalam goa, dan tubuhnya masih terus memancarkan cahaya yang terang. Ketika di pertengahan malam yang ketiga, muncullah cahaya seperti meteor jatuh. Tak berapa lama cahaya yang meluncur itu jatuh di puncak bukit yang tinggi, tak jauh dari goa tempat Jilah bertapa.